Khawatir bahwa narapidana berpura-pura mati, maka petugas penjara mengambil obor untuk menghangatkan telapak kakinya. Setelah menyadari bahwa pria itu tidak bereaksi sama sekali, petugas penjara kemudian mengumumkan di depan keduanya bahwa pria itu telah meninggal. Kemudian beberapa petugas penjara membungkus tubuhnya dengan kantong mayat, bersiap untuk membuangnya ke laut setelah malam tiba. Namun, semua yang baru saja terjadi di sini, telah disaksikan oleh narapidana di sebelah. Setelah para petugas penjara pergi, pria itu tanpa ragu merangkak mendekat untuk memeriksa. Melihat sahabatnya yang telah bertahun-tahun bersamanya pergi seperti ini, emosinya seketika hancur dan ia menangis sambil memegang kepalanya. 8 tahun di penjara telah membuat keduanya memiliki ikatan yang lebih kuat dari saudara. Kemarin mereka masih merencanakan untuk melarikan diri dari penjara bersama. Namun sekarang hanya tersisa dirinya yang sendirian. Dalam sekejap, pria itu tidak tahu lagi tidak ada hari untuk mendapatkan kebebasan. Setelah bertemu teman baiknya untuk terakhir kalinya, pria itu bersiap untuk kembali ke selnya. Namun, pria itu tiba-tiba tergerak. Dalam sekejap, muncul ide berani dalam pikirannya. Jadi, dia menyeret tubuh temannya ke selnya. Kemudian, dia menyeretnya ke tempat tidurnya dan menyamar sebagai dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia memotong rambut keritingnya dan menempelkannya di wajah pria itu. Langkah terakhir adalah menyeret tempat tidur ke sebuah tempat yang lebih tersembunyi untuk wajahnya. Setelah melakukan semua itu, pria itu kembali ke sel temannya, mengeluarkan peta harta karun yang disembunyikan oleh orang tua itu selama bertahun-tahun. Sambil menunggu sebelum petugas penjara datang, dia dengan cepat menjahit dirinya ke dalam kantong mayat temannya. Tak lama kemudian, 2 petugas penjara datang seperti yang dijadwalkan, bersiap untuk membuang tubuh orang tua itu ke laut. Untungnya, selama perjalanan, petugas penjara tidak menyadari adanya keanehan. Dengan begitu, pria itu berhasil diangkat ke tepi laut. Namun, demi memastikan segalanya aman, sipir penjara mengikatkan bola timah seberat puluhan kilogram di kaki pria itu. Lalu, dia menggunakan semua tenaga untuk mengangkat kantong mayat. Dengan sekali lempar, dia melemparkannya ke lautan yang luas. Ketika saatnya tiba, pria itu segera mengeluarkan pisau yang sudah disiapkan. Setelah memotong kantong mayat dan bola timah di kakinya, dia langsung berenang menuju permukaan laut. Sementara itu, sipir penjara yang bersiap untuk mengantarkan makanan kepada pria itu sudah berteriak lama, tetapi tidak ada suara dari tempat tidur. Jadi, dia langsung membuka pintu sel dan masuk untuk memeriksa. Namun, ketika dia mengangkat selimut, dia menemukan bahwa seharusnya pria yang sudah dibuang ke laut justru muncul di sini. Maka, sipir penjara segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ketika kepala penjara tiba, semuanya sudah terlambat, karena pria yang dibuang ke laut sudah lama berenang ke seberang laut. Dia mungkin menggunakan alat untuk memotong kantong mayat dan melarikan diri. Jangan berdiri bodoh, cepat pergi. Bunyi lonceng peringatan, kumpulkan para penjaga. Pada saat dia menginjakan kaki kembali di tanah kebebasan, pria yang dipenjara selama lebih dari 10 tahun dengan tuduhan yang tidak adil ini telah lahir kembali dengan tekad untuk membalas dendam. Setelah kembali, Edmond pun tidak berani menunda. Untuk menghindari pengejaran para pejabat dan tentara, dia bersembunyi di rumah seorang petani. Tanpa ragu, dia mengambil pakaian orang lain dan menggantinya. Kemudian dia bersiap untuk menyamar. Namun, melihat penampilannya di cermin, dia langsung terkejut. Selama lebih dari 10 tahun, dia tidak pernah melihat cermin. Dulu yang penuh semangat kini telah hilang. Belum sempat dia merenung, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Pria itu segera menyadari bahwa dia harus cepat pergi. Setelah keluar, Edmond memanfaatkan ingatan yang tersisa. Akhirnya menemukan rumahnya yang dulu. Namun saat ini yang paling mengganggu pikirannya adalah ayahnya yang sudah 15 tahun tidak ia temui. Namun kata-kata pria itu kembali memberikan pukulan yang menyakitkan. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sudah berapa tahun? Sekitar 56 tahun. Mendengar tentang kematian ayahnya, Edmond hampir pingsan karena gelap di depan matanya. Maka ia menahan kesedihannya dan pergi ke makam ayahnya. Dengan petunjuk dari pria itu, Edmond akhirnya menemukan nisan ayahnya. Kemudian pastor itu memberitahunya bahwa pria tua ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun yang mendoakannya. Hanya karena putranya melakukan pengkhianatan bertahun-tahun yang lalu. Maka ayahnya juga mengalami pengucilan dan pengabaian dari orang-orang. Tidak hanya itu, bahkan dirinya sendiri sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Sangat tragis, bukan? Di nisan di samping ayahnya terukir namanya. Setelah mengetahui semua ini, Edmond merasa sangat bingung. Jadi dia membawa semua pertanyaan kembali ke rumah tunangannya yang sudah bertahun-tahun lalu. Namun, dia sama sekali tidak menyangka, pria itu sekali lagi mengalami pukulan berat. Dulu, ada seorang wanita penenun yang tinggal di sini. Apakah Anda tahu kemana dia pergi? Dia bernama Mercedes. Dia sudah pergi sejak lama. Kemana dia pergi? Dia sudah menikah.
Mereka pergi ke Paris, mengingat kembali janji setia yang pernah mereka buat. Sekarang, memikirkannya sangatlah konyol. Di bawah serangkaian pukulan, Edmond berjalan di jalan dengan perasaan putus asa. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba, dia bertemu dengan seorang petugas yang sedang mengejar penjahat. Di depan banyak orang, dia memukul dan menendang penjahat itu. Setelah melihat semua ini, seketika, semua kemarahan meledak keluar. Menghadapi para petugas, ia melampiaskan semua kemarahan di dalam hatinya dengan pukulan demi pukulan. Namun, ia sama sekali tidak menyangka, tindakan baik kali ini justru membawanya bertemu dengan sahabat setia seumur hidupnya. Setelah ia membebaskan pemuda itu dari borgolnya, Edmond awalnya berpikir bahwa mereka harus segera melarikan diri. Namun, pemuda itu justru mengikuti di belakangnya. Meskipun Edmond memukul dan memarahinya, ia tetap mengejarnya seperti plester yang lengket. Tiba-tiba, beberapa petugas datang menghampiri mereka. Tanpa pilihan, keduanya terpaksa bersembunyi di dalam kereta untuk menghindari bahaya. Dengan cara itu, kedua orang yang bersembunyi di dalam kereta dibawa keluar dari kota. Sepanjang perjalanan, Edmond mendengar dari Jacopo. Ia yang terlibat dalam penyelundupan anggur kebetulan memiliki sebuah kapal. Dan saat ini, ia sangat membutuhkan sebuah kapal untuk mencari harta yang ditinggalkan oleh sang tua. Namun Jacopo tidak berpikir panjang. Segera dia menemukan kapal dan meminjamkannya kepada Edmond. Setelah beberapa hari yang panjang, Edmond berhasil menemukan pulau yang menyimpan harta karun. Ketika mereka tiba di pantai, Edmond menipu kedua orang itu untuk mencari makanan, memerintahkan mereka untuk menjaga kapal di sini. Kemudian dia mengeluarkan peta harta dan menemukan lokasi yang tepat. Namun, berdasarkan petunjuk, dia berputar-putar tanpa henti, tidak menemukan di mana sebenarnya pintu masuk. Dalam sekejap, Edmond mulai meragukan, apakah peta harta itu benar-benar ada. Tiba-tiba, perasaan kehilangan melanda hatinya. Membantu, maka dia dengan enggan mencoba lagi. Namun, teriakan itu menarik perhatian Jacopo. Dia mengejek Edmond yang hanya membuang-buang waktu di sini. Jadi, setelah desakan dari Jacopo, dia terpaksa pergi bersama kedua orang itu meninggalkan pulau. Namun, tak disangka, setelah kapal berlayar beberapa kilometer, Edmond tiba-tiba melihat di puncak gunung. Sepertinya ada sesuatu yang berdiri. Setelah memperhatikan dengan seksama, dia menemukan bahwa itu adalah dua tiang batu yang disebutkan dalam peta harta karun. Sinbad, apa yang kamu lihat? Edmond tidak menjawab pertanyaannya, melainkan segera mengalihkan topik. Setelah kamu kembali, kapal ini kamu siapkan untuk apa? Saya berencana mengembalikannya kepada paman. Ini adalah kapalnya. Agar Jacopo tidak mencurigai sesuatu, dia segera menekan kegembiraannya, bersiap untuk kembali dan datang sendiri mencari harta karun. Kemudian Edmond tidak memiliki tempat untuk pergi. Jadi dia kembali ke rumah Jacopo. Setelah mengetahui bahwa Edmond adalah penyelamat Jacopo, keluarganya segera menjamu dia dengan makanan dan minuman yang baik. Dalam sekejap, suasana penuh tawa dan keceriaan. Namun, saat itu Edmond sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Ternyata dia selalu mengingat tunangannya. Sebenarnya hari itu adalah hari pertunangan dia dan tunangannya. Namun, dia difitnah oleh orang jahat dan dipenjara. Jika tidak ada kejadian ini, maka sekarang keluarga mereka seharusnya juga bisa seindah dan sehangat ini. Setelah makan, dia berbaring di tempat tidur. Dia terus mengingat kata-kata orang tua itu semasa hidupnya. Dari Batu Kelinci, berjalan 20 meter ke arah barat, ada sebuah pintu masuk yang tersembunyi. Setelah memasuki gua, di sebelah kiri ada jalan bercabang. Lewati batuan, kamu akan menemukan harta karunku. Carilah itu, Edmond. Aku memberikannya semua padamu. Inilah beberapa kata dari orang tua itu. Edmond segera merasa percaya diri. Dia percaya bahwa orang tua itu pasti tidak akan menipunya. Maka, saat semua orang tertidur, dia mencuri kapal Jacopo. Dia bersiap untuk kembali ke pulau mencari harta. Setelah beberapa hari mengembara, dia berhasil tiba di pulau itu. Kemudian dia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh orang tua itu dengan ketat. Pertama, dia datang ke depan dua tiang batu. Lalu, dia berjalan ke arah barat sejauh 20 langkah. Namun, saat dia berbalik, pria itu langsung terkejut dan terdiam di tempat. Dan apa yang disajikan di hadapan kita, tepatnya adalah lubang misterius yang digambarkan di peta harta karun. Maka pria itu segera mendorong batu besar dan masuk ke dalam. Ruang di dalam gua sangat sempit. Dia berjalan sepanjang lorong hingga mencapai ujung. Saat itu, dia akhirnya menemukan harta yang cukup untuk sekaya raya. Dia dengan gembira membuka peti harta karun. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Di depan matanya terdapat belasan peti berisi emas, perak, dan permata. Semoga Tuhan memberkati kamu, Pastor Faria. Setelah berdoa dengan setia atas pemberian orang tua itu, kemudian dia berlari ke puncak gunung dan mengulurkan kedua tangannya, menyambut cahaya pagi yang menjadi miliknya. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki modal untuk kembali membalas dendam.
Awalnya, lebih dari 10 tahun yang lalu, Edmond tiba-tiba dibawa pergi oleh sekelompok penjaga tanpa alasan yang jelas. Dan tanpa melalui proses hukum apapun. Ia dituduh melakukan pengkhianatan dan dipenjara di penjara besar. Namun, masa penjara itu berlangsung selama 14 tahun. Setiap hari ia bercucuran air mata, sangat menderita dalam siksaan. Namun, dalam sebuah kesempatan yang kebetulan, ia berhasil melarikan diri. Dan ia juga berhasil menemukan harta yang ditinggalkan oleh sang tua. Untuk menemukan orang yang menjebaknya, Edmond menulis surat kepada Jacopo. Di dalamnya tertulis bahwa ia telah membeli untuk Jacopo 2 kapal besar termasuk 3 properti. Namun, keuntungan besar ini tidak tanpa syarat. Surat itu juga menyebutkan bahwa ia berharap Jacopo dapat tiba di Marseille minggu depan untuk bertemu dengannya. Dan juga harus berpakaian seperti orang kaya. Melihat persiapan yang dibuat Edmond untuknya, tumpukan uang kertas itu membuatnya sangat senang. Segera dia merias dirinya dengan sangat baik. Berangkat ke Marseille untuk berhasil bertemu dengan Edmond. Begitu mereka bertemu, Jacopo segera mengajukan pertanyaan. Dia bertanya mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kaya. Namun Edmond juga tidak berniat untuk menyembunyikannya. Dia hanya mewarisi harta yang melimpah. Setelah menjawab semua pertanyaan Jacopo, Edmond segera mengalihkan pembicaraan. Dia dengan serius menceritakan nasib tragisnya yang terjebak dan dipenjara. Termasuk keanehan bahwa dia dinyatakan mati oleh dunia luar segera setelah masuk penjara. Karena sekarang identitasnya tidak cocok untuk menyelidiki hal ini. Oleh karena itu, dia berharap Jacopo dapat membantunya mengungkap kebenaran. Jacopo, untuk membalas budi atas nyawanya yang diselamatkan. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung setuju. Dia segera pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki situasi untuknya. Namun, polisi yang memasukkannya ke penjara saat itu sudah dipromosikan. Dia sudah bertugas di tempat lain. Dan Jacopo tidak mengenali satupun tulisan dalam arsip tersebut. Maka, Edmond terpaksa mengambil risiko dan masuk ke kantor polisi. Setelah tiba di kantor, dia berbohong mengaku sebagai seorang jurnalis dari luar kota. Dia datang kali ini untuk menyelidiki catatan kriminal Edmond. Namun, kakek yang mengetahui seluk-beluknya langsung menolak permintaannya. Edmond mendengar dan tidak memperdebatkan lebih lanjut. Dia hanya sengaja melemparkan satu kalimat. Sepertinya Tuan Villefort salah tebak. Mendengar nama ini, kakek itu langsung mengubah sikapnya. Karena orang yang disebutkan oleh Edmond adalah jaksa yang pernah memasukkannya ke penjara besar. Kini dia telah menjadi jaksa kerajaan yang terkenal. Namun, kakek itu masih mengira itu adalah maksudnya sendiri. Untuk bisa mendekati orang-orang berkuasa, kakek itu tanpa ragu langsung mengeluarkan arsip tersebut. Dan kebenaran yang mengganggunya selama lebih dari 10 tahun kini ada di depan matanya. Edmond menahan gejolak di dalam hatinya. Ia segera mencari alasan untuk mengusir orang tua itu. Kemudian ia tidak sabar membuka kantong berkas. Setelah melihat bahwa ia dicemarkan sebagai mata-mata dari pihak Napoleon, pria itu tiba-tiba menyadari. Jelas orang yang menulis surat ini adalah dalang yang menjebaknya. Namun, surat itu tidak mencantumkan nama penulisnya, melainkan berasal dari sebuah bar kecil setempat. Padahal ia jelas tidak memiliki hubungan apapun dengan bar itu. Lagi pula, hanya dengan satu surat laporan pun, tidak mungkin bisa membuktikan kesalahannya. Seketika ia menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang lebih dalam di balik ini. Namun saat itu ia hanya bisa mencari bar ini, mencoba menemukan sedikit petunjuk. Maka Edmond pun menukar surat laporan ini. Dengan diam-diam menggantinya dengan koran. Segera membawanya ke depan pintu bar kecil. Untuk berjaga-jaga, dia mengingatkan Jacopo untuk membawa pistol. Kemudian, keduanya berjalan masuk ke dalam bar. Namun, ternyata pemilik bar sudah berganti. Setelah bertanya, diketahui bahwa pemilik sebelumnya sudah menjual bar ini 4 tahun yang lalu. Maka, keduanya segera bergegas ke penginapan kecil yang disebutkan oleh orang tua itu. Setelah mereka masuk ke penginapan, Edmond akhirnya bertemu dengan pria yang pernah mencemarkan namanya. Namun, pria itu sama sekali tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang bangsawan yang adalah Edmond. Dia mengira hanya seorang pengunjung biasa yang datang untuk menginap. Namun, Edmond tanpa ragu mengeluarkan surat laporan ini dan menyodorkannya di depan pria itu. Kemudian memberikannya agar dia bisa mengingat kembali. Namun, setelah membaca surat itu, pemilik bar menyatakan tidak memiliki ingatan sama sekali. Dia sama sekali tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Apa hubungannya dengan saya? Setelah mendengar itu, Edmond segera menyebutkan namanya. Setelah mendengar itu, si hitam tua terkejut dan bersiap untuk melarikan diri. Melihat itu, Jacopo segera memblokir jalan keluar. Tolong, saya mohon, jangan bunuh saya. Duduklah. Menghadapi serangkaian pertanyaan dari Edmond, dia membalas dengan mengatakan bahwa isi surat itu bukan ditulis olehnya. Hanya saja, orang yang menulis surat itu sekarang sama sekali bukan orang yang bisa dia hadapi. Jika dia mengatakannya, dia akan membunuh saya. Jika tidak, saya akan membunuhmu sekarang. Atau temanku membunuhmu. Apakah kamu ingin membunuhnya? Ampuni aku.
Siapa dia? Mereka menulisnya bersama. Melalui si hitam tua, semuanya terungkap. Edmond akhirnya memahami semua ini. Dan bukan hanya satu orang yang menjebaknya, tetapi 3. Dan Edmond mengenal ketiganya. Salah satunya adalah rekan kerjanya, Danglars. Dan juga sepupu yang tumbuh bersama, Fernand. Dan juga jaksa Villefort di kota kecil itu pada tahun-tahun itu. Semua ini bermula dari sebuah pelayaran yang kebetulan. Saat itu, kapten kapal tiba-tiba jatuh sakit dan merasa dirinya tidak akan selamat. Maka, dia menyerahkan posisi kapten kapal kepada Edmond yang sangat mahir dalam berenang. Setelah mengusir rekan kerjanya, Danglars, kapten ingin meminta Edmond melakukan sesuatu untuknya. Memberikan amplop yang ada di tangannya kepada seorang yang misterius. Namun, Edmond yang polos sama sekali tidak akan menyangka bahwa surat ini adalah bukti yang akan membuatnya dipenjara. Karena surat ini adalah surat permohonan bantuan dari Napoleon kepada rekan-rekannya. Namun, pada saat itu, lingkungan sosial, siapapun yang mengantarkan surat untuk Napoleon sama saja dengan menjadi mata-mata. Namun, kebetulan, percakapan rahasia mereka didengar sepenuhnya oleh Danglars yang berniat jahat. Dia, demi bisa menduduki posisi kapten, bersiap untuk melaporkan setelah turun dari kapal. Setelah Edmond turun dari kapal, dia bersiap untuk memberitahu tunangannya tentang pengangkatan kapten baru. Kebetulan sepupu tunangan juga ada di sini. Melihat kedekatan sepupunya dengan Edmond, pria itu langsung marah besar, karena dia selalu memiliki perasaan cinta yang melanggar etika. Maka dia pun muncul niat untuk menjebak Edmond. Ketika dia menemukan Danglars dan mengeluh tentang ketidakpuasan hatinya. Namun, Danglars yang juga menyimpan dendam terhadap Edmond, langsung sepakat. Kemudian mereka segera pergi ke bar kecil di kota. Bersama-sama menulis surat laporan ini. Dan jaksa yang menerima surat laporan itu pun tanpa ragu. Edmond, sang utusan, langsung ditangkap. Saat itu, dia masih terlihat bingung menghadapi interogasi dari jaksa. Dia segera mengeluarkan amplop ini. Melihat segel di atasnya yang utuh, sepenuhnya dapat membuktikan bahwa Edmond tidak tahu apa-apa. Maka jaksa mengumumkan bahwa dia dibebaskan tanpa bersalah di tempat. Namun sebelum pergi, jaksa justru mengajukan kepadanya sebuah pertanyaan yang mematikan. Siapa yang akan kamu serahkan padanya? Tuan Noirtier. Namun, jawabannya segera mengubah keputusan jaksa. Karena orang yang dia maksud adalah ayah kandung jaksa. Dia sudah lama tahu bahwa ayahnya adalah pendukung Napoleon. Jika seseorang mendapatkan buktinya, bukan hanya nyawa keluarganya yang terancam, bahkan karirnya juga akan hancur. Khawatir Edmond akan berbicara sembarangan setelah keluar. Dia segera memasukkan Edmond yang seharusnya dibebaskan kembali ke penjara, dan mengklaim kepada luar bahwa dia sudah mati di penjara. Setelah mengetahui semua ini, Edmond sangat marah. Dia bertanya kembali kepada si tua, mengapa dia tahu itu adalah sebuah konspirasi, tetapi masih berkolusi dengan mereka. Hal ini menyebabkan dia menghabiskan 14 tahun di penjara. Namun, Lao Hei menyatakan bahwa dia juga terpaksa. Jika tidak melakukan ini, Fernand yang memiliki latar belakang militer akan membunuhnya. Di bawah berbagai ancaman, dia terpaksa setuju dengan mereka. Kemudian dia menyatakan bahwa untuk menebus Edmond, selama bertahun-tahun, dia telah merawat ayahnya. Namun, begitu mendengar tentang segala sesuatu mengenai kehidupan ayahnya, Edmond langsung merasakan hati bagai tersayat. Kemudian dia keluar dari ruangan, menahan kesedihan yang tiba-tiba ini. Dia segera masuk kembali ke dalam penginapan. Jadi, Edmond sekali lagi mendengar dari mulut Old Black tentang status sosial ketiga orang ini sekarang. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Hanya dengan Danglars ini saja, sekarang sudah menjadi seorang raja keuangan. Fernand juga telah menjadi seorang bangsawan. Dia bahkan merebut tunangannya, Mercedes. Yang lebih hebat lagi adalah dia sudah menjadi jaksa kerajaan. Namun, Edmond mendengar itu dengan wajah datar. Karena sekarang dia adalah Count of Monte Cristo yang sekaya raya. Segera setelah itu, dia membayar Old Black gaji bulanan sebesar 5.000. Memerintahkannya untuk pergi ke Paris dan memulai penyelidikan rahasia terhadap ketiga orang itu. Namun sebelum hal ini terjadi, Edmond meminta Jacopo untuk membawa setumpuk uang tunai. Menemukan rumah petani yang pernah dia masuki secara diam-diam. Memerintahkannya untuk memberikan semua uang franc itu kepada petani. Namun, melihat uang yang begitu banyak di tangannya, wanita itu tidak pernah menyangka hanya dengan kehilangan beberapa pakaian bisa memberi mereka begitu banyak uang. Seketika, dia sangat senang dan berlari pulang sambil memegang uang itu. Termasuk juga Morel, bos Edmond yang baik hati 14 tahun yang lalu. Morel yang juga sangat baik kepada Edmond. Karena selama bertahun-tahun dia mengelola dengan buruk, perusahaan hampir bangkrut. Dalam keadaan putus asa, dia hampir saja ingin bunuh diri dengan pistol. Namun, kedatangan Jacopo di luar mengubah segalanya. Dia menyerahkan kantong uang di tangannya kepada putrinya. Setelah mengetahui bahwa itu adalah untuk ayahnya,
Dia segera berlari ke kantor. Dia kebetulan melihat ayahnya yang sedang meracik pistol. Saya hanya sedang membereskan sedikit. Ini untukmu. Siapa yang memberikannya? Seorang asing. Di pelabuhan, dia memintaku untuk memberikannya padamu. Ketika Morel baru saja membuka kantong uang itu, dia langsung terkejut dan tidak bisa berkata-kata, karena di dalamnya terdapat semua adalah daftar utang bunga tinggi yang dia miliki. Dan sekarang cukup untuk menjelaskan. Semua utangnya sudah tidak ada lagi. Bahkan di bagian paling dalam kantong uang itu, masih ada sebuah cincin berlian besar puluhan karat. Seketika itu, pria itu berubah dari berutang menjadi kaya. Seketika, semua ini sulit untuk dijelaskan. Namun, dia menyadari bahwa kantong uang ini terasa familiar. Dalam sekejap, dia tersadar. Tepatnya, pada hari pertunangan Edmond 14 tahun yang lalu, Morel memberikan uang sumbangan sebagai hadiah kepada Edmond. Dan inilah sumbangan yang sangat berharga, yang kemudian menjadi uang penyelamat bagi ayah Edmond untuk bertahan hidup. Ayah, kita selamat. Kita selamat. Terhadap orang-orang yang telah membantunya, Edmond sangat dermawan. Namun bagi mereka yang telah menganiayanya, lalu, bagaimana Edmond akan membalas dendam?